Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 307. Ya, pembahasan ini membahas tentang bid'ahnya doa kunut. Ya, jadi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa kunut sampai beliau wafat, dan ada yang mengatakan di sini bahwasanya Rasulullah tidak melakukan doa kunut dan itu muhdas. Ya, jadi ya kalau misal ada beberapa ustadz ya mungkin dari kalangan Wahabi seperti itu yang membid'ahkan, kemungkinan dasar dalil yang beliau ambil adalah ini, dan itu yang biasa disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Azri Zainul Abidin dan dan Dr. Zaimi Ramli. Kalau beliau tidak membaca doa kunut, itu landasannya ini yang beliau selalu sampaikan. Itu. Jadi ingat, kalau saya itu mengatakan Ustadz, oh ini Ustadz Wahabi kayak gitu. Ya memang beliau memang organisasinya Wahabi, tapi saya tidak pernah menjadikan kata Wahabi itu sebagai makian. Ya kalau dia Wahabi ya ngapain gitu, yang nggak ada masalah kayak gitu. Kecuali misal dia Wahabi mengambil kitab Injil kayak gitu, ya itu sudah sesat, sudah seperti itu. Atau dia Wahabi seperti halnya Syiah, nah itu sesat. Tapi kalau ya dia mengambil Al-Quran dan hadis, hanya dia berbeda pandangan, mengambil salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, itu nggak ada masalah bagi saya. Kita lanjut ya. Wa'an Sa'di bin Tariqil al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali afakanu yaqnutuna fil fajri qala ay bunayya muhdasun rawahul khamsatu illa Aba Dawud. Wa an Sa'd bin Tariqi al-Ashja'i, dari Sa'd bin Tariq al-Ashja'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, qultu li abi, saya telah bertanya kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka, sesungguhnya engkau, qad sholaita, telah sholat, khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa Utsman, dan Utsman, wa Ali, dan Ali. Afakanu yakhnutuna fil fajri, apakah mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di sini membaca doa kunut pada sholat subuh? Qala, ayahnya tersebut menjawab, ay bunayya, wahai anakku, muhdasun, itu adalah perkara bid'ah.
Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khamsah illa Abu Dawud, kecuali Imam Abu Dawud ya. Jadi kesimpulannya ya, bahwasanya ketika Sa'ad ibnu Tariq al-Asyja'i di sini bertanya kepada ayahnya, kemudian bertanya kepada ayahnya kayak gitu, engkau kan pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apakah mereka membaca kunut pada sholat subuh? Nah, di sini beliau mengatakan bahwasanya ini muhdas, ai bunayya muhdasun. Wahai anakku, itu adalah perkara bid'ah. Hal itu bid'ah. Ya, ini hadis ini yang menjadi landasan ustadz-ustadz Wahabi dan lain sebagainya yang tidak berkunut karena itu bid'ah. Nah, untuk menentukan suatu perkara bid'ah apa tidak, itu pasti ada perbedaan pandangan di situ ya. Mau itu dari sudut mana kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi dari hadis yang pertama yang 300 berapa tadi? Yang 304, kemudian dia kombinasikan dengan 307, maka dia tidak akan berkunut karena itu bid'ah. Itu tidak ada masalah di situ. Kemudian kita lihat makna keseluruhannya. Hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunut berbeda-beda. Ada kalanya beliau berdoa mengutuk suatu kaum dalam semua sholat 5 waktu. Nah, hal itu beliau lakukan apabila kaum muslimin tertimpa suatu musibah besar. Nah, kunut semacam ini adalah kunut khusus yang lazim, biasa orang sebut dengan kunut nazilah. Kemudian ada kalanya beliau melakukan kunut secara mutlak. Di antara para imam ada yang berpendapat bahwa kunut yang mutlak ini dilakukan dalam rakaat ganjil secara khusus. Mereka berbeda pendapat. Di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kunut yang dilakukan sebelum ruku dalam rakaat ganjil ini adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Nah, ada pula yang berpendapat bahwasanya doa kunut dibaca sesudah ruku dari witir. Ini adalah pandangan daripada Imam Ahmad bin Hambal. Ini juga kita sudah bahas di konten sebelumnya. Nah, bagaimana dengan pandangan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya doa kunut dibaca dalam sholat witir separuh terakhir di bulan Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa doa kunut yang dilestarikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah sholat subuh. Nah, tetapi di sini ulama berselisih pendapat juga. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa kunut subuh dilakukan sebelum ruku dalam rakaat kedua. Ini adalah pandangan Imam Malik. Ada pula yang berpendapat hal tersebut dilakukan sesudah mengangkat kepala dari ruku rakaat kedua. Ini adalah pandangan Imam Syafi'i. Ya, jadi dari 4 imam mazhab ini berbeda-beda pandangan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kunutnya itu ketemu imam kunutnya sebelum ruku, jangan disesatkan. Itu pandangannya Imam Malik. Ada yang kunutnya di rakaat ganjil sholat isya, itu antara Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah. Jangan sampai latah menyesatkan orang ya. Nah, kemudian melalui pembahasan di atas dapat diketahui hujah masing-masing imam yang melandasi pendapatnya melalui dalil nakli bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan kesemuanya tersebut. Pembahasan mengenai masalah ini cukup luas ya, jadi memang sudah dari dulu menjadi perdebatan ya.
di kalangan ya 4 imam mazhab, di kalangan para ulama terdahulu. Makanya sampai sekarang pun nggak berhenti gitu ya, karena orang jujur saja nanti tanya ke ustadz ini, 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 akhirnya bingung sendiri kayak gitu kan. Akhirnya di sini ini Ustadz Wahabi nih, Ustadz nih, ini NU nih, ini Muhammadiyah, macam-macam aja. Itu tuh sudah wallahu alam di YouTube itu banyak seperti itu ya, padahal dia nggak tahu dalilnya seperti apa, pandangan ulama seperti apa, langsung dipotong-potong saja, disimpulkan seenaknya sendiri. Itu nggak boleh seperti itu. Nah, pembahasan mengenai masalah ini cukup luas. Ini sudah disebutkan di dalam kitab Ibanatul Ahkam. Hadis Anas yang terdahulu kita sebutkan ya, mulai dari 304 sampai 306 itu 306 ya 306 di situ disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad merupakan pegangan orang-orang yang mengatakan bahwa kunut dalam sholat subuh. Nah, mereka menyanggah pernyataan Al-Asja'i yang mengatakan, hai anakku, hal itu bid'ah. Dikatakan hal ini merupakan ijtihad seorang sahabat ya, karena terbukti ia tidak mengambil sumber hal tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun demikian, hadis Al-Asja'i dijadikan dalil oleh orang-orang yang mengatakan bahwa kunut tersebut bukan dalam sholat subuh ya. Jadi Al-Asja'i di sini terbukti tidak mengambil dikatakan bahwasanya ya dia merupakan ijtihad daripada seorang sahabat, tidak mengambil dari sumber Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Nah, sekalipun hadis Al-Asja'i ini dijadikan dalil oleh orang yang mengatakan bahwa kunut bukan dalam sholat subuh. Ini sudah perdebatan di zaman dulu itu ya. Jadi kalau teman-teman berkunut ya silahkan kayak gitu kan, mau itu sesudah ruku atau sebelum ruku di sholat subuh, kemudian sesudah ruku atau sebelum ruku itu di rakaat ganjil di sholat isya. Itu semua ada pandangan-pandangan ulama. Silahkan teman-teman bisa pilih kayak gitu kan. Qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku. Ayahnya adalah Sa'ad ya. Ayahnya adalah Sa'ad. Ialah Thariq ibnu Asim ibnu Mas'ud Al-Asja'i. Thariq adalah seorang sahabat yang telah meriwayatkan 14 buah hadis, dan anaknya dikenal dengan julukan Abu Malik, mengambil riwayat daripada beliau. Khalfa Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni beliau bermakmum kepada Rasulullah dan sahabat dalam sholat. Fikih hadisnya adalah dilarang membaca doa kunut dalam sholat subuh. Hal ini pegangan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak mengamalkan kunut, doa kunut di sholat subuh ya. Makanya mereka kunutnya itu di sholat isya bilangan ganjil, itu rakaat ganjil, karena itu bid'ah ya. Ini yang menjadi landasan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Perawi hadisnya adalah Sa'ad ibnu Thariq Al-Asja'i. Nama julukannya adalah Abu Malik Al-Khufi.
Ia telah mengambil riwayat daripada ayahnya dan juga Anas. Kemudian As-Sauri dan As-Sabi mengambil riwayat daripada beliau ini juga dan dinilai siqah oleh Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in, ya. Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in ini adalah ulama hadis terkenal, ya kan. Kalau Yahya bin Ma'in di sini itu sudah apa ya? Itu detailnya masalah hadis itu beliau yang kuasai itu. Ini dua sahabat karib ini ya, seperjuangan ini, Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in. Ia hidup di usia yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 140 tahun, ya. Itu Sa'ad Ibnu Thariq Al-Asyja'i. Jadi ini tadi yang menjadi landasan Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hanifah ketika mengatakan bahwasanya kunut di waktu subuh itu bid'ah, enggak mereka lakukan. Ya bid'ah lah katakan seperti itu. Tapi mereka melakukannya bilangan ganjil, sholat isya kayak gitu kan, di rakaat ganjil sholat isya. Ya ada yang sesudah ruku dan sebelum ruku. Ya. Jadi di sini kalau misalkan ada yang berbeda dengan kita, jangan latah menyesatkan. Ya, saya juga tidak sependapat dengan Ustadz Yazid Awas yang mengatakan bahwasanya kalau misalkan ini sudah ditetapkan bid'ah nggak ada perbedaan. Wallahu alam, saya tidak sepakat. Ya kalau misalkan ini bid'ah dari sisi ini silahkan, yang tidak yang mengamalkan juga silahkan. Ya saya fair saja kalau yang mensyariatkan seperti ini, bacaannya seperti ini, kayak gitu, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membid'ahkan hadisnya ini. Tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Ya baik ini di konten ini atau di konten-konten sebelumnya. Kemudian juga apabila ada saran, kritikan, masukan, terlebih lagi pertanyaan, silahkan diatur sebagaimana biasa di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.